Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai masalah yang pertama sudah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Terakhir kita bahas perbedaan antara hikmah dengan illah. Hikmah bisa ketahuan, bisa tidak. Perintah Allah, larangan Allah, kalau ditaati pasti ada hikmahnya. Tapi kita sebagai manusia bisa tahu, bisa tidak. Hikmah sedekah kita tahu. Hikmah nikah kita tahu. Hikmah diperintahkan cari nafkah kita tahu. Hikmah kita diperintah melempar jumrah, mencium hajar aswad, kita nggak tahu. Rasul aja nggak tahu. Kalau tahu tentu beliau sudah sampaikan. Kan haram bagi beliau menyembunyikan ilmu. Beliau tidak sampaikan, berarti beliau nggak tahu. Adakah hikmahnya? Pasti. Kalau tidak ada hikmahnya, berarti Allah menyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi kita nggak tahu. Belum tahu maksud saya. Belum tahu. Nanti di surga akan tahu. Oh, pantesan kita dulu disuruh melempar jumroh, itu ternyata. Oh, pantesan dulu kita tayamum disuruh pakai debu. Nggak boleh pakai bedak. Padahal kan enakan pakai bedak. Kan gitu. Oh, ternyata itu. Kenapa sholat itu harus menghadap kiblat? Tidak boleh membelakangi. Serong dikit boleh, serong kanan dikit, serong kiri dikit boleh. Oh, itu ternyata. Sekarang belum tahu. Itulah hikmah. Beda dengan ilat. Ilat harus tahu. Siapa yang tidak tahu ilat, bahaya. Jangan ikut campur bagi orang yang tidak tahu ilat. Jangan ikut bicara, gitu ya. Karena harus tahu. Kalau nggak tahu ya sudah taklid saja. Ya. Ilat itu apa ya? Alasan. Alasan. Ilat diharamkannya khamar. Adakah alasannya? Kalau diharamkannya babi, alasannya apa? Enggak ada. Enggak ada ya. Ilat diharamkannya riba, enggak ada. Masuk beras 5 kilo
ditukar beras 3 kilo, sama-sama mau. Yang punya beras 5 kilo, pingin punya beras yang lebih bagus, sedikit nggak apa-apa, 3 kilo. Yang punya beras 3 kilo, pengen punya beras yang banyak, agak jelek nggak apa-apa karena anaknya banyak misalnya. Mau sama mau, boleh apa tidak? Tidak boleh. Apa ilatnya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa zina diharamkan? Mau sama mau juga? Nggak tahu. Beda dengan khamr. Kenapa khamr dilarang? Ada ilatnya? Ada. Apa? Mabuk. Mabuk. Nah, ketika ilat itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Ada orang bilang ini khamr, ditulis khamr, ya. Tapi minum segelas nggak mabuk, 2 gelas nggak mabuk, 3 gelas nggak mabuk. Halal apa haram? Halal. Orang nggak mau mabuk kan? Ya. Sebaliknya ini sirup misalnya, ditulis sirup, ya. Tapi asal minum 3 sendok mabuk. Sesendok mabuk, apalagi segelas mabuk. Ditulisnya sirup. Dalam kurung bukan khamr, ya. Halal haram? Haram. Gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan judul, nama. Tapi dengan ilat, memabukkan apa tidak? Ketika memabukkan berarti haram. Ketika tidak memabukkan berarti halal, mau apapun namanya. Kalau memabukkan, mau apapun namanya, haram. Walaupun tidak minum. Ya, di zaman Nabi mungkin tidak ada mabuk tanpa minum. Gitu ya. Sekarang nggak minum apa-apa. Cuman pil misalnya, atau suntik misalnya, atau ngisep-ngisep sesuatu misalnya. Haram apa halal kalau mabuk? Tentu haram. Al-hukmu yaduru bil illah, ada man kana aw wujudan. Hukum yang ada ilatnya, kalau ilatnya itu hilang, hukum ikut hilang. Kalau ilat itu ada, hukum ikut ada. Ya. Termasuk yang sering kita bahas, kenapa Rasulullah tidak berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Kenapa? Ada ilatnya apa tidak? Ada. Ada, yaitu beliau khawatir berjamaah salat tarawih setiap malam itu menjadi wajib, diwajibkan oleh Allah. Beliau khawatir. Nah, ilat ini hilang ketika Nabi wafat. Maka kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Ini yang menjadikan Umar beristihad, berkeputusan mulai besok sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Dan tidak ada satupun sahabat yang tidak setuju sampai hari ini. Ya, itu sedikit perbedaan antara hikmah dengan illah. Banyak ya, tentang illah ini banyak sekali. Maka ketika ilat itu hilang, hukum pun ikut hilang. Ya, kita lanjut. Yang kedua, annal ibadata hiya at-tauhid. Ibadah yang sesungguhnya adalah tauhid.
maka percuma sholat, percuma zakat, percuma saum, percuma haji, percuma semua kalau tidak bertauhid. Ya. Siapa contoh? Contoh besarnya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab beribadah? Iya. Iya. Sebelum Nabi lahir sudah ada yang tawaf, sudah ada yang sa'i. Ada. Abu Jahal, Abu Lahab tawaf, sa'i. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah tapi tanpa tauhid, maka ditolak. Allah tidak terima karena bercampur. Maka di sini beliau membawakan firman Allah, tapi ini tidak ada di Al-Quran ya. Ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Paling benci disekutukan. Allah itu apa-apa sendiri. Mengatur jagat raya alam semesta sendiri. Memberikan rizki, membagi rizki kepada manusia, hewan, jin sendiri. Tidak ada yang membantu. Antum jangan bilang malaikat-malaikat itu pembantu Allah, salah besar. Salah besar. Ya. Malaikat-malaikat itu bukan pembantu Allah, tapi malaikat-malaikat itu sama dengan kita. Malaikat disuruh, kita juga disuruh. Kita disuruh sholat, disuruh saum, dan seterusnya. Malaikat disuruh menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, dan seterusnya. Sama-sama disuruh. Hanya bedanya, kita ada yang taat, ada yang tidak. Adapun malaikat semuanya taat. Tidak ada malaikat yang tidak taat. Ya. Inilah Allah sendiri dalam melakukan apapun. Begitu menyembah, kok tidak sendiri, kok ada selain Allah yang disembah? Kayak apa? Marah Allah, murka Allah. Lebih marah daripada manusia itu berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi. Itu masih ada harapan ampun. Tapi kalau menyekutukan aku, tidak ada ampun. Dan batal seluruh amalmu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Di sini kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah kok menyekutukan karena aku dan karena selain aku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Taulah kita dari sini, tidak mentang-mentang mencari ridha Allah, mencari pahala, mencari surga, pasti ikhlas, pasti diterima. Betul? Salah. Salah. Ya. Ada orang mencari ridha Allah, mencari surga, mencari pahala, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena bercabang. Karena Allah juga, karena manusia juga. Ingin pahala juga, ingin sanjungan juga. Ingin surga juga, ingin bayaran juga, misalnya. Diancam, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Sebab kalau mencari ridho Allah, mencari pahala pasti ikhlas, berarti semua orang ikhlas semua. Ya kan? Seburuk-buruk seorang muslim, sepamer-pamer seorang muslim, pengen surga apa tidak? Pasti. Sepamer-pamer, seriak-riak seorang muslim, pengen pahala apa tidak? Pasti. Ya.
Berarti semua orang Islam ikhlas semua dong? Tidak. Ketika bercabang, karena Allah juga, karena manusia juga, karena Allah juga, karena ingin sanjungan juga, diancam di sini. Taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Jadi Allah maunya menyembah itu cuman dirinya. Tidak boleh bercabang. Kalau bercabang, syirik. Wal khusumatu bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Quraisyin fit tauhid. Ini dia. Permusuhan, pertentangan, peperangan, saling bunuh antara Rasulullah dengan orang Quraisy dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, saling bunuh, peperangan. Itu karena apa? Karena apa? Rebutan harta? Tidak. Rebutan wilayah? Tidak. Kan saling membunuh kan? Rasul dan para sahabat di satu pihak, Abu Jahal, Abu Lahab di satu pihak. Saling bunuh. Karena apa? Karena beda akhlak? Enggak, akhlaknya sama. Maksudnya bagi Abu Jahal, Abu Lahab, jujur itu bagus, amanah itu bagus. Sama. Jadi peperangan antara Rasul dan para sahabat dengan Abu Jahal, Abu Lahab itu karena apa? Karena tauhid. Karena tauhid. Bukan karena yang lain. Oh, Rasul dan para sahabat sholat, Abu Jahal, Abu Lahab tidak sholat. Enggak. Rasul dan para sahabat tawaf, sa'i, Abu Jahal, Abu Lahab tidak tawaf, tidak sa'i. Enggak. Bukan karena itu. Peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy karena tauhid. Bagi Rasul dan para sahabat menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Hubal, tidak ada ini, tidak ada. Hanya Allah satu-satunya. Ini yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab marah, tersinggung, nggak terima. Ya. Enak saja mau tinggalkan ilah-ilah kami. Mirip seperti umatnya Nabi Nuh. Nggak terima kalau Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr itu ditinggalkan. Ini kan perantara antara kami dengan Allah. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kami dengan Allah butuh perantara. Allah suci, kita kotor. Untuk menuju yang suci, butuh perantara orang-orang suci. Siapa orang-orang suci itu? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Sudah pada meninggal. Letak peperangannya di situ. Udah nggak ketemu, kan? Nggak ketemu, gimana? Udah perang. Dan mereka salah dalam memahami sifat-sifat Allah. Tentu masih ingat di Bayatul Ridwan, ya. Di situ ditulis perjanjian, ya, perjanjian antara Rasul dan para sahabat dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terima. Waktu itu Abu Sufyan, ya, yang mewakili Abu Sufyan. Ini setelah perang Badar, berarti Abu Jahal sudah mati, ya, terbunuh dalam perang Badar, ya. Enggak terima ini. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa itu Ar-Rahman?
Hapus. Ganti Bismillahi Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim nggak mau. Apa ini? Mereka menuduh Nabi itu tidak konsekuen. Istilah kita mencela-menceli. Katanya Tuhan itu satu, Allah. Kenapa ada Ar-Rahman? Kenapa ada Ar-Rahim? Nah, betapa bodohnya Abu Jahal Abu Lahab terhadap tauhid apa? Asma was sifat. Asma, cuman 2 nama nggak terima. Padahal nama Allah ada berapa? Ada 99. 99 itu yang diajarkan kepada Nabi, yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang ada di Injil lain lagi, yang ada di Taurat lain lagi. Nama-nama Allah ratusan, mungkin ribuan. Nah ini baru 2 saja sudah ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Nggak terima. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Gitu ya. Dikiranya itu 2 Tuhan. Padahal satu namanya banyak. Diganti dengan Bismillahi Allahumma. Coba. Bismillahi Allahumma, kalimat yang hak apa kalimat yang batil? Kalimat yang hak. Kita sering mengucapkan Bismillahi Allahumma, ya kan? Dengan namamu ya Allah. Kalimat yang hak. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya padahal banyak mengenal al-haq? Tadi jawabnya. Menolak tauhid uluhiyah. Termasuk asma wa sifat. Kalau rububiyah tidak. Tauhid rububiyah tidak ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Fa Quraisyun ya'budun Allah. Tidak ragu-ragu Syekh Utsaimin mengatakan orang-orang Quraisy itu menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu menyembah Allah dari Rasulullah belum lahir. Yatufuna lahu wa yusallun. Tawaf, salat. Tawafnya penuh dengan bid'ah. Salatnya penuh dengan bid'ah. Sa'inya penuh dengan bid'ah. Tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Banyak tambahan sana sini. Ya, seperti kaum kita hari ini. Banyak tambahan dari apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah mencontohkan baca usolli sebelum sholat, nawaitu sebelum wudu, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan para sahabat itu sempat maju mundur untuk tawaf. Ya. Ketika pertama kali disyariatkan tawaf, para sahabat maju mundur, nggak enak hati. Kenapa? Kenapa? Karena selama ini kafir Quraisy tawaf dan sambil telanjang. Ya. Maka ada rasa gimana gitu, rasa berat lah. Maka Allah katakan fala junaha alaikum ayyatawafa bihima. Enggak dosa gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa tawaf, gitu. Sa'i, Safa, Marwah. Bahwa mereka telanjang ya jangan ikuti telanjangnya. Jadi orang sesat tidak semua yang ada pada dirinya sesat semua. Nah, ini contoh jelasnya. Abu Jahal, Abu Lahab sesat sesat-sesatnya kekal di neraka, tapi Abu Jahal, Abu Lahab melakukan hal-hal baik, ibadah mahdoh padahal ya, tawaf, sa'i dan seterusnya. Dengan cara yang salah. Ini betapa pentingnya cara itu. Walakin ala ghairil ikhlasi wal wajhi syar'i.
tapi tawaf mereka, sa'i mereka, salat mereka tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan tidak ikhlas, maksudnya tidak bertauhid. Fahiya kal'adami li'adamil ityani bitauhid. Maka sama aja dengan tidak. Nah, sama saja dengan tidak. Ambil contoh, ada seorang pencuri, lalu dipotong tangannya. Tangan apa? Tangan kanannya. Sampai apa? Sampai habis, sampai ketiak. Apakah ini hukum Islam? Apakah ini hukum Al-Quran dan Sunnah? Apakah ini hukum Allah dan Rasulnya? Tidak, bukan. Ya. Jadi harus sesuai. Nah, termasuk saudara-saudara kita yang sholat, yang saum, tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dikatakan ini fahiya kal'adami, sama saja dengan tidak melakukan. Ya. Orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat tapi tanpa wudu, tidak wudu, sama apa tidak? Sama. Sama. Orang yang sholat tidak wudu atau tidak mandi junub sama dengan orang yang tidak sholat. Sama. Orang nggak sah. Orang yang nggak sah sholatnya, nggak sah saumnya, nggak sah hajinya, sama dengan orang yang tidak sholat, tidak saum, tidak haji. Maka Umar ngulang lagi sholatnya. Karena Umar sama saja dengan orang yang belum sholat. Sadar tadi sholat asar, belum mandi junub. Maka beliau mandi junub dan sholat. Karena orang yang sholatnya tidak sah, sama dengan orang yang belum sholat. Sama persis. Dosanya sama. Gitu ya. Ini betapa pentingnya mengetahui ilmu fikih. Beda dengan tidak diterima. Udah mandi junub, udah wudu, udah nutup aurat, menghadap kiblat, rukuknya tumakninah, sujudnya sahlah. Tapi Allah nggak terima. Kenapa? Karena seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu dia mendatangi dukun misalnya, atau minum khamr misalnya. Atau apalah, terserah Allah kan. Kan nggak ada kewajiban bagi Allah untuk menerima semua ibadah. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, berhubung dia tidak diterima, maka dia sama dengan orang yang tidak sholat. Betul? Salah. Tidak sama. Tidak diterima dengan tidak sah, beda. Tidak sah persis seperti orang yang belum sholat. Tidak diterima bukan seperti itu. Ya. Tentu masih ingat ketika kita sholat 5 waktu, ketika kita puasa Ramadan, ketika kita bayar zakat, haji, ada berapa tujuan? Ada berapa tujuan? Ada 2. Ada 2. 1. Apa? Menggugurkan kewajiban. Yang pertama, menggugurkan kewajiban. Untuk yang pertama ini, menggugurkan kewajiban, kita semua harus tahu. Sudah mandi junub, sudah wudu, sudah nutup aurat, sudah menghadap kiblat, rukuknya tumakninah, sujudnya tumakninah, dan seterusnya, sah insya Allah. Kewajiban sudah gugur. Jika kita sadar bahwa kewajiban kita belum gugur, seperti Umar tadi, sadar tadi belum wudu, sadar tadi belum mandi junub, ya harus diulang. Karena tadi sama persis dengan orang yang belum sholat. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua?
Setelah menggugurkan kewajiban, tujuan pertama, tujuan kedua, pahala. Pahala. Untuk yang kedua ini nggak ada yang tahu. Jangankan kita, para nabi, para rasul pun nggak tahu. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, berdoa, memohon, merengek, merintih kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah ya Allah. Ya Allah terimalah ini dari kami ya Allah. Begitu. Nah, tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Dan itu terserah Allah. Dan itu terserah Allah. Sah, ikhlas, kemudian sesuai sunnah Nabi, ya baguslah. Tapi Allah nggak terima, terserah Allah. Maka ada seorang imam dari kalangan tabi'in mengatakan, seandainya seumur hidupku solatku yang diterima oleh Allah cuma satu, seandainya ya, maka dari satu solat itu aku berharap ridha Allah, lalu selamat dari neraka, lalu masuk surga. Padahal cuma satu yang diterima, bukan yang sah ya, yang diterima. Jadi untuk yang kedua yaitu pahala, hanya Allah yang tahu. Maka sunnah bagi kita selesai sholat, selesai saum, selesai ibadah, memohon kepada Allah supaya diterima. Ya, kita lanjut yang ketiga. Makna wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah sebagaimana yang aku sembah. Padahal sama-sama menyembah Allah. Apa Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, sedangkan Rasulullah dan para sahabat menyembah Allah? Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak merasa menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak. Kami hanya jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara. Perantara antara diri kami dengan Allah. Sama-sama menyembah Allah. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah seperti apa yang aku sembah. Walaupun sama-sama menyembah Allah. Lastum abidina ibadati. Ya ini, ibadah kalian tidak sama dengan cara ibadahku. Ya. Di sini maka Allah tidak terima. Ikhlas, nangis, khusyuk. Tapi caranya tidak seperti cara Nabi. Ada tambahan ini, ada tambahan itu, ada pengurangan. Ya pengurangan ada yang dibolehkan. Ya, Nabi duduk istirahat, kita enggak duduk istirahat, ini kurang kan? Ini masih dibolehkan. Nabi membaca ayat-ayat setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita tidak, itu kan kurang kan? Masih dibolehkan. Kekurangan itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Adapun lebih nggak mungkin boleh. Lebih nggak mungkin boleh. Nabi 2 rakaat, kita 3 rakaat, subuh misalnya. Maghrib Nabi 3 rakaat, kita 4 rakaat, pasti haram. Nabi baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali, kita 4 haram. Lebih dari Nabi ibadah mahdhah tidak boleh. Kurang masih ada yang boleh. Lebih tidak mungkin.
Nabi baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Kita sengaja nambah 1, 34. Atau tanggung 40. Haram, tidak boleh. Lebih dari Nabi tidak boleh. Bahkan sekedar menambah kecupan, bunyi kecupan saat mencium Hajar Aswad. Tidak boleh, haram, bid'ah. Ini para ulama begitu jelinya. Tidak boleh menambah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kurang masih boleh. Ada yang boleh. Lianna ibadatakum mabniyatun ala syirk. Karena ibadah kalian itu berdiri di atas syirik. Falaisat biibadatillah. Itu bukan beribadah karena Allah. Ada apa tadi? Persekutuan. Allah juga, Lata juga, Uzza, Hubal, mana? Rabi'ah, yang keempat. Al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para nabi, para rasul. Insya Allah kita sesat semua. Manusia sesat semua, neraka semua. Kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul. Pasti sesat. Ya. Cara sholat gimana nggak tahu. Cara saum gimana nggak tahu. Yang diharamkan apa nggak tahu. Yang diwajibkan apa nggak tahu. Allah ada di mana. Allah menciptakan Adam dengan apa dan seterusnya. Nggak ada yang tahu. Kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ya. Walaupun menyembah Allah. Walaupun menyembah Tuhan. Seperti orang-orang falasifah kan, antum tahu ya. Jadi dari dulu kata-kata Allah itu apa? Mendunia. Mendunia. Kata-kata Allah itu mendunia. Kalau bahasa kita Tuhan lah ya. Bahasa Indonesia Tuhan. Tuhan kan bahasa Indonesia ya. Bahasa mendunia Allah. Gitu. Dan itu benar. Apalagi Yahudi, Nasrani udah jelas. Allah. Gitu. Apakah dengan mengatakan Tuhan kami adalah Allah selesai? Tauhid masuk surga? Tidak. Tidak. Ya. Nah, Allah mengutus para nabi, para rasul, sehingga manusia tahu, oh, ini tidak boleh, ini wajib, harus begini, harus begitu. Dengan diutusnya para nabi, para rasul. Beda dengan Sokrates, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Mereka ini kan orang-orang baik. Orang-orang yang mengaku adanya Tuhan. Ya. Dan mereka ingin beribadah sepertinya. Tapi sayang, mereka tidak kenal dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Akhirnya ngarang sendiri. Maka Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, begini. Ngarang semua. Ilmu falasifah itu, ilmu filsafat. Ingin menyembah Tuhan, Allah, tapi dengan cara filsafat mereka sendiri. Nah, di sini kaum muslimin ikut-ikutan. Mulai di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu khalifah pertama yang keluar dari Salafi, yang bukan Salafi, yang bukan Ahlus Sunnah. Ya. Ayah beliau Harun Ar-Rasyid khalifah terakhir yang Salafi, yang Ahlus Sunnah. Ya.
Jadi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, akhirnya ganti dinasti sampai Harun ar-Rasyid, semuanya ahlus sunnah, semua al-firqatun najiyah, semua salafi. Khalifah al-Ma'mun, khalifah yang pertama kali terkena syubhat ahlul kalam falasifah. Beliau ini cinta ilmu, tapi sayang terkena syubhat. Beliau membuat satu bangunan yang di dalam bangunan itu dikumpulkan orang-orang yang berilmu. Tapi ya itu tadi, yang terkena syubhat falasifah, filsafat. Bangunan itu oleh beliau diberi nama Baitul Hikmah. Siapa yang berhasil menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab, diberi hadiah yang luar biasa. Emas seberat kitab itu. Kita tahu sendiri, hari itu kan kitab tidak mungkin kertas setipis ini, tebal-tebal. Otomatis berat kan? Nah, kalau beratnya 1 kilo, emas 1 kilo. Ya. Maka berlomba hari itu. Mulailah kaum muslimin mengenal ucapan Sokrates, Aristoteles, Plato, tapi berbicara tentang Tuhan. Ya. Sebelumnya enggak ada. Berbicara tentang Allah pakai pikiran Plato, Sokrates, Aristoteles enggak ada. Mulai zaman Khalifah al-Ma'mun ada. Nah, sampai hari ini saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah itu berbicara tentang Allah dengan pikiran Sokrates, Aristoteles, para filosof. Ya dalil ditinggalkan. Beda dengan Rasul dan para sahabat. Murni 100% Al-Quran dan Sunnah. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Udah, sami'na wa ata'na. Was-samawatu matwiyatum biyamini. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kanan. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jariku. Aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Aku istiwa di atas arsy. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mudah sami'na wa ata'na. Betul-betul 100% dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Ini di otak-atik. Karena terpengaruh oleh pikiran falasifah, filsafat, maka di otak itu maksud tangan itu maksud wajah itu maksud padahal Nabi tidak pernah mengajarkan. Maksudnya maksudnya Wallahu. Iya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Iya. Iya. Ya. 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 Ini menarik ya. Banyak kisah menarik sekaligus menyeramkan, ya. Bagaimana ada malaikat yang akhirnya minum homer, berzina dan seterusnya. Ya. Kalau tentang riwayat jelas ini riwayat dhaif. Jadi
Katanya nih, katanya ya, Harut Marut ini dua malaikat yang ketika melihat para nabi, para rasul berdakwah, gagal lagi. Nah, Harut dan Marut ini mencela dengan mengatakan seandainya kami para malaikat yang diutus beres, ya, beres, akan beriman semua. Sekali lagi ini katanya ya. Lalu Allah menawarkan kepada dua malaikat ini Harut Marut untuk turun ke bumi jadi nabi, jadi rasul. Akhirnya disetujui. Nah, karena Harut Marut menjadi nabi, otomatis malaikat apa manusia? Manusia apa malaikat? Ya manusia. Nah, ketika manusia punya syahwat apa tidak? Punya. Ketika jadi malaikat nggak punya syahwat. Bagi malaikat melihat nenek-nenek 90 tahun dengan gadis cantik, ya sama aja orang nggak punya syahwat. Nah, tiba-tiba punya syahwat. Ya. Nah, karena punya syahwat, maka melihat wanita cantik, tertarik, ingin begini, intinya akhirnya berbuat maksiat. Ya. Ini tidak sahih. Nggak ada kisah seperti itu. Sebagian menjawab, loh, itu bukannya ada di surat Al-Baqarah. Ya. Wa ma nazala 'alal malakaini di negeri Babil ya, Harut wa Marut. Ya. Ibnu Katsir memahami ma di sini adalah tidak. Ma itu kan artinya ada dua. Bisa ma lisyai', bisa ma nafi. Ma apa dan ma tidak. Dalam bahasa Arab, tidak itu bisa la, bisa ma. Nah, Ibnu Katsir memahami ma-nya ini tidak. Artinya nggak ada itu. Kisah Harut Marut di negeri Babil itu nggak ada. Itu apa istilah kita? Mitos. Itu cerita hayalan gitu. Dibantah oleh Al-Qur'an. Ya. Dengan demikian selamatlah Ibnu Katsir dan para ulama yang menolak itu. Karena malaikat yaf'aluna ma yu'maru. Hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat tidak punya hasrat untuk mencela. Mencela kan syahwat juga, masuk malaikat mencela. Ya, mencela ahli maksiat, iya. Mencela seorang nabi yang dakwah nggak berhasil. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, cuman dapat 10 orang, 5 orang. Ya. Kan tidak salah. Yang dibenci oleh para malaikat adalah yang salah, yang maksiat. Wallahu. Tapi kalau hilang itu tidak berubah. Itu berapa? Berlaku umum atau untuk perorangan? Umum. Kalau perorangan ya misalnya nih 10 orang, 20 orang minum ini pada mabuk. Saya nggak mabuk, berarti halal saya. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jadi bukan perorangan, ya secara umum. Walaupun si fulan ini minum 1 gelas nggak mabuk, tetap aja dosa. Karena rata-rata secara umum setengah gelas saja orang pada mabuk. Dia 1 gelas nggak mabuk. Ya mungkin karena memang sudah sering minum khamr ya. Biasaan. Apakah menjadi halal? Tidak. Jadi ilat itu umum, tidak khusus. Ya, tentang ilat.
seperti sebaik-baik sholat sunat, ibadah sunat adalah di rumah. Ini ada ilatnya. Ilatnya apa? Menyembunyikan ibadah karena sholat sunat, saum sunat, pokoknya ibadah sunat lebih baik ditampakkan apa disembunyikan? Sembunyikan. Kalau yang wajib, sholat berjamaah, sholat Jumat, haji, ya nggak mungkin bisa disembunyikan ya. Ini yang sunat-sunat kan bisa disembunyikan. Nah, salah satu cara menyembunyikan adalah sholat sunat di rumah. Apakah itu ilat? Iya. Oleh karena itu, kalau ilat itu hilang, maka kaidah itu juga hilang. Misal, habis sholat duhur, mau ba'diyah duhur, kan lebih baik di rumah. Tapi di masjid nggak ada orang. Masjid nggak ada orang, udah pulang semua. Yang jamaah tadi juga cuma 5 orang. Sekarang udah nggak ada orang. Sementara di rumah banyak tamu, banyak saudara pada datang. Ya, maka mana yang lebih baik sholat qobliyah duhur tadi di masjid atau di rumah? Di masjid, karena ilatnya udah hilang. Gitu ya. Ilatnya udah hilang. Maka ini kan umum. Oleh karena itu hati-hati ya. Memahami tentang ilat. Maka saya katakan di awal tadi, kalau nggak tahu ilat, jangan ikut-ikutan. Ini khusus bagi yang tahu. Seperti Nabi menyuruh Bilal kalau azan ngapain? Nabi nyuruh Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdzura, muadzin Nabi itu kalau azan ngapain? Naik ke tempat ketinggian, keluar dari masjid, naik tempat ketinggian. Hayya 'ala shalah ke kanan, hayya 'al falah ke kiri, gitu kan? Ada ilatnya enggak? Ada ilatnya enggak? Ada. Supaya ya suara azan itu bisa kemana-mana, kan belum ada pengeras suara. Ya kan? Nah, saya nanya, ilat itu sekarang hilang apa tidak? Hilang. Maka tidak perlu lagi muadzin sekarang naik ke atas, ya kan? Tempat ketinggian, karena sudah ada pengeras suara. Ini ilat. Ya. Berarti bikin menara nggak boleh? Bikin menara masjid nggak boleh, kan menara tadi fungsinya untuk azan. Iya, buat apa? Buat apa ya kan? Orang pakai pengeras suara speaker udah sampai kemana-mana tanpa harus menara. Sementara menara kan 2 juta cukup nggak? Ya nggak mungkin kan? Bisa puluhan juta mubazir. Ya tinggal taruh aja di mana. Nggak perlu terlalu tinggi. Gitu ya. Kiblat bagi penduduk Madinah adalah antara timur dan barat. Ini pun sama, ini ilah. Nabi bersabda, bagi penduduk Madinah, kiblat arah sholat adalah antara timur dan barat. Ya. Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Karena dari Madinah ke arah Masjidil Haram itu ke arah mana? Selatan ya. Selatan kan antara timur dan barat. Gitu. Antara timur dan barat kan selatan. Ya. Kenapa Nabi nggak bilang selatan saja? Nabi nggak bilang, apa susahnya sih Nabi bilang selatan, orang jelas selatan, janub gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu, kiblat itu nggak plek persis gitu. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Gitu. Nah, ilat itu hilang, sabda Nabi itu ketika kita di Indonesia. Kalau Nabi mengatakan kiblat adalah antara timur dan barat, maka bagi penduduk Indonesia kiblat adalah
antara utara dan selatan. Jadi nggak harus plek ke arah barat, nyerong ke kanan dikit, nyerong ke kiri dikit, boleh. Ya. Maka tidak perlu karpet masjid itu dimiring-miringkan, ya kan? Biar plek persis, nggak mungkin lah. Kita sholat harus plek persis menghadap kiblat. Kalau Ka'bah, kalau Ka'bah kelihatan di depan mata kita. Ketika Ka'bah tidak kelihatan, yang kelihatan Masjidil Haram, ya yang penting kita menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram nggak kelihatan, yang kelihatan Mekah, ya. Mekah itu sana, yang penting menghadap Mekah. Nggak mungkin kalau kita sholat ini sedunia ini semuanya pasti ke arah Ka'bah, nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ada lagi? Ya. Sebaiknya di rumah. Misalnya kongres subuh, kita rumah dengan itu jauh. Kalau kita melaksanakan di rumah, Ya keburu. ketinggalan sholat. Iya, janganlah. Itu kan afdoliyah ya, keutamaan. Bukan wajib di rumah, enggak. Bolehkah di masjid? Tentu boleh. Daripada di rumah nanti malah masbuk. Jangankan masbuk ya. Kita datang sudah sampai Malik Yaumiddin, dan kan kita ingin takbir itu setelah takbiratul ihram. Istilahnya takbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau kita qobliyah di rumah sulit. Maka lebih baik qobliyah di masjid. Boleh. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.